Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya di Bang Bucek Channel. Semoga kalian jangan bosan-bosan ya dengar ocehan-ocehan saya. Ya, salam satu rumpun buat semuanya. Salam persaudaraan, bahwa kita semua adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa ya guys. Jadi kalau ada kata-kata selama ini yang tidak membuat kalian senang, ya mohon dimaafkan ya guys. Oke, saya di sini ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya di Malaysia. Pertama masuk Malaysia sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi pertama saya masuk Malaysia itu di 2011 bulan 11 ya. Karena sebenarnya tidak ada pernah lah cita-cita saya mau masuk merantau, mau pergi merantau, tapi dikarenakan dengan keadaan, ya mau tidak mau, lagi pun sudah berkeluarga, ya itu punya tanggung jawab kita, bahwa kita sebagai lelaki harus menafkahi anak-anak dan istri kita. Jadi pada tahun, sebenarnya daripada tahun 2007 ya, 2007, tapi saya itu hari belum selesai sekolah, saya masih kelas 3 SMA. Jadi di 2008 itu baru saya tamatkan sekolah SMA, dan saya pun tidak lagi melanjutkan di university atau mencari kerja lah, karena keadaan lingkungan, terpengaruh dengan lingkungan, ya kenakalan remaja, ikut-ikutan, akhirnya ya jadi bandel lah ya, jadi nakal bukan berarti kita nakal bukan berarti mau pergi kacau orang atau apalah kayak gitulah, tapi kenakalan remaja itu dimaksudkan seperti, ya jujur ya, seperti malam-malam, tapi itu sama-sama lah ramai sekali. Jadi kita pergi cari buah-buah, kita kutip, lepas itu kita makan depan rumah dia, kita letak situ dia punya kulit itu. Itu yang kami nakal lah, kami anggap kenakalan remaja dulu lah. Jadi pada tahun itu, ketika ipar saya, kebetulan dia sudah lama di Malaysia, dia sudah dalam dekat-dekat 10 tahun, dia balik ke Indonesia dan ingin mengajak saya mau masuk Malaysia. Tapi saya berpikir, saya bertanya-tanya, kemudian pun ada juga teman-teman saya yang daripada Malaysia pulang di Indonesia, di kampung, menceritakan keadaan Malaysia kayak gimana. Tapi mereka menceritakan itu memang sangat menyeramkan lah ya. Seumpama di menjalankan operasi itu ya dari pihak immigration dan kepolisian yang dulu gabungan terus, katanya di ini. Saya membuat jadi takut. Jadi saya tanya, itu kenapa di operasi yang begitu ditangkap, kenapa harus ditangkap? Katanya tidak mempunyai dokumen dan bermasuk lewat gelap. Jadi saya berpikir, berarti tak boleh pergi sana kalau kita tak ada dokumen. Jadi saya tidak beranikan diri masuk, karena saya memang gak suka lah lari-lari, walaupun mau bayar berapa, janji saya boleh aman kerja. Dan saya kemana-mana alhamdulillah tak pernah ada apa-apa. Jadi saya bertanya lagi sama, kemudian ipar saya bertanya, itu kalau di Malaysia kayak gimana, harusnya yang bisa tenang untuk kita kerja kayak gimana? Kemudian dia menjelaskan begini. Setelahnya harus mengurus dokumen, paspor apa semua. Jadi setelah 2008 tuh 2007 dia mengajak, tapi saya belum tekad lah. Pikiran saya, karena di kampung juga masih ada pekerjaan saya, tapi maaf ya semuanya pekerjaan saya itu semua ilegal. Jadi daripada jual nombor atau togel, atau di sini dipanggil jackpot, sampai jadi bandar judi dadu dan lain-lain sebagainya. Jadi pekerjaan saya itu memang
duit itu berdatangan memang tidak ada macam apa ya, ringan sajalah itu duit datang, sebab duit semua duit judi. Jadi kalau setakat penghasilan dulu waktu tahun 2009 2010, dari 2008 sampai 2010 itu penghasilan saya kalau dibandingkan juga dengan pegawai atau perantau sini, saya lebih menang lagi. Bayangkan satu hari kurang-kurang dalam 300 ringgit sini ataupun 500 ringgit. Akan tetapi selama saya bekerja di bidang tersebut, saya lakoni bidang tersebut, tidak ada pernah ada simpanan saya semua habis-habisan, karena kita juga berpikir esok ada lagi kok, nggak harus pergi banting tulang apa semua. Jadi saya kepikiran ke situ sehingga nggak jadi masuk di Malaysia. Namun setelah berpikir, saya sudah jalankan ini dalam 2 tahun 3 tahun, tapi tidak ada apa-apa penghasilan, bahkan simpanan pun tidak ada. Padahal penghasilan itu memang banyak, setiap hari itu ada pemasukan, tapi tidak ada simpanan untuk masa depan. Jadi kemudian setelah ipar saya masuk balik sini dia masuk dalam 2010, kemudian saya menelpon 2011, kebetulan itu hari ada pembukaan visa permit untuk para pekerja asing yang khususnya di construction. Jadi saya memutuskan untuk masuklah. Saya ingin mengurus paspor di provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saya mengusulkan untuk masuk di daftar permit kerja ya. Jadi kebetulan itu hari pengurusnya pun adalah keluarga saya juga di sini. Dia selaku bos kami lah dulu, dan dia semua perlengkapan kami dia yang ngurus. Jadi setelah itu dalam tahun 2011 bulan 11 itu saya memutuskan untuk berangkat dari kampung. Ya, saya berangkat meninggalkan anak yang baru umur 3 tahun. Umur 2 tahun ke 1 tahun lebih. Saya pun dari umur sekarang berarti dalam 1 tahun lebih. Kemudian saya berangkat dari kampung melalui pelabuhan Pelabuhan Murhum sampai ke pelabuhan Tanjung Pinang, Kijang. Akan tetapi sebenarnya orang tua saya melarang keras untuk berangkat ke Malaysia. Saya dibujuk untuk dikasih modal, kasih apa semua, karena alhamdulillah juga orang tua saya ya tidak kaya, tidak miskin, tapi alhamdulillah. Dan akan tetapi saya berpikir kalau saya tidak mencari jati diri sendiri, saya akan terus jadi manja untuk selamanya. Jadi saya memutuskan untuk berangkat mencari, yang pertama niat saya mencari pengalaman dan untuk masa depan anak-anak saya. Kemudian saya berpikiran bahwa saya tidak harus terus bergantung dengan orang tua. Saya ingin mandiri. Oke, dilanjut itu 2011 saya masuk bulan 11. Saya menginjakan kaki di Malaysia kebetulan tanggal 26, tidak silap, 25-26 bulan 11, karena saya berangkat dari kampung halaman tanggal 10 sampai di Tanjung Pinang tanggal 10, berarti sekitaran tanggal 5 hari bulan itu bulan 11 saya berangkat dari kampung. Dalam perjalanan kami di atas kapal laut itu dalam 4 hari 5 malam baru sampai di Tanjung Priok, Kijang, pelabuhan Kijang, Tanjung Pinang. Jadi setelah 10 hari di sana kami ditampung di penampungan itu yang dinamakan ejen. Sambil menunggu dokumen kami diproses,
dan alhamdulillah 10 hari saya sudah masuk di Malaysia ya. Jadi pertama masuk Malaysia tuh mata saya pun jadi berubah, sebab ya maklumlah anak kampung yang tidak pernah, yang jarang-jarang keluar di kampung Indonesia pun saya jarang keluar kemana-mana. Jadi saya pun heran lihat bangunan tinggi, jalan yang bertingkat-tingkat ya. Jadi mulailah di situ. Akan tetapi saya dalam niat saya ingin mencari, mungkin ada rezeki. 2 hari saya berniat dalam 2 tahun atau 3 tahun ya. Itu saja, saya ingin berpikir untuk mencari nafkah lah, untuk cari tabungan masa depan. Nah, setelah berjalan selama 2 tahun, kemudian saya memutuskan untuk balik kampung. Itu hari balik kampung, selama 2 tahun sini balik kampung. Akan tetapi sebelum itu, karena di kampung saya pun tidak pernah kerja bahagian kerja berat-berat, dan setelah masuk di tempat pekerjaan saya pertama nangis sebab apa? Yang aku pikir bata pelet yang di atas itu yang dikasih naik itu, karena kata teman saya bahwa semua pekerjaan itu kita yang lakukan. Jadi saya berpikir, oh itu bata pelet yang di atas itu dipikul ya. Dipikul siapa yang kasih naik? Aku belum tahu lah, ini ada crane yang gantung apa semua. Dan akhirnya saya kepikiran, saya mau habiskanlah 1 bulan saja sini, saya mau balik Indonesia lah. Tahu ini tak mampu lah nanti kerja di sini. Sebab saya berpikir di kampung pun enak saya, hidup saya di kampung, gua boleh dapat duit kok. Setelah bulan-bulan bayar KC, bayar punya permit, utang di permit ya, dalam gaji saya itu hari tahun 2011 itu masih RM55, dan itu pun saya masuk masih belajar, apa-apalah belajar, semuanya belajar lah. Jadi saya usahakan, karena saya tanya teman saya gajinya mereka sudah tinggi, ya kenapa tinggi? Padahal dia sudah inilah, ternyata macam sudah ada kemahiran, dia gajinya akan naik. Jadi saya berusaha betul-betul, saya berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Jadi saya mulai bekerja, tahu caranya, sampai saya melihat plan, belajar tengok plan, belajar gantung benang, belajar, pokoknya belajar semualah. Di dalam saya belajar itu saya tidak mengharapkan gaji saya tinggi, cuman saya ingin pengetahuan saya itu luas. Jadi setelah 2 tahun di sini, kembali lagi tadi, setelah 2 tahun saya memutuskan untuk balik di kampung halaman ya lagi. Tapi kebetulan itu hari kayak karena rindu sangat dengan keluarga walaupun simpanan itu hari belum ada, jadi saya memutuskan pulang. Dan saya berpikir selama 2 tahun itu ya tidak banyak lah yang saya dapat, mungkin kisaran dalam 40 jutaan atau 50, karena saya setiap tahun itu harus membayar permit ya. Adapun biaya masuk dari sana, dari kampung itu hari ke Indonesia sini ditanggung. Jadi dalam 1 tahun itu hanya bayar utang itu hari. Jadi mungkin lah bersih daripada pekerja saya itu, pekerjaan saya hasil menabung dalam 40 jutaan ya. Jadi saya berpikir ini sudah banyak kok, buat apa lagi mau masuk Malaysia, saya sudah dapat. Dan ternyata sudah sampai di kampung, kerja apa semua, uang tak datang tapi uang keluar terus, pekerjaan tidak ada, kena makan juga, kena apa semua. Dan dalam 1 bulan ya sudah nipis. Saya pun sudah gelisah, merokok pun sudah mau susah, sebab duit pun mau habis. Jadi saya memutuskan kembalilah masuk Malaysia. Saya memutuskan kembali pada tahun 2013 masuk balik di sini. Dan alhamdulillah
itulah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Allah selalu melindungi saya, selalu menghadirkan orang-orang yang baik, dan saya tidak pernah mendengar ada kata-kata rasis seperti yang dikatakan para netizen dan yang dikatakan di dalam media tersebut. Saya di sini selama 12 tahun tidak pernah lagi lah. Dan hampir seluruh kawan saya semua orang-orang Melayu. Ya. Jadi bahkan ada teman-teman saya sendiri mengatakan atau mengutuk saya sombong atau kayak gimana karena jarang ikut gabung dengan mereka. Jarang duduk bersama satu kampung saya atau orang Indonesia, khususnya orang Indonesia. Namun saya berkumpul atau berjumpa dengan mereka ketika dalam masa pergi tengok kerja atau kayak gimana. Tapi kalau masalah ini apa-apa, saya memang selalu dalam kumpulan-kumpulan orang Melayu sampai masuk grup, sampai ya di perkampungan tersebut saya diperkenalkan dengan ketua kampung. Jadi saya betul-betul dijaga, dan apa-apa yang dilakukan dalam perkampungan itu saya ikut membantu dengan tenaga atau material kayak gimana, semampu saya lah saya membantu yang diadakan di kegiatan di dalam kampung tersebut. Jadi oke guys, sampai di sini dulu jalan cerita saya. Kalau ada yang mau sambung lagi, mau dengar cerita saya, boleh nanti komen-komen di bawah guys. Oke, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya guys. Jika ada kata-kata saya yang terlebih atau dapat menyakitkan hati kalian, mohon dimaafkan karena manusia pada dasarnya tidak luput daripada kesalahan. Jadi, dan adapun kalau ada kata-kata saya yang baik yang dapat dipetik, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buang buruknya, ambil hikmahnya. Selamat berjuang para anak rantau. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses selalu. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau guys.